Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari, NIM 301 11 18 097 dari kelas 18 Akuntansi 3. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis jurnal kepemimpinan yang berjudul The Emotional and Social Intelligence of Effective Leadership, an Emotional and Social Skill Approach by Ronald E. Riggio and Rebecca J. Reichard. Baiklah, isi dari jurnal yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kerangka kerja konseptualisasi peran keterampilan emosional dan sosial dalam kepemimpinan serta manajemen yang efektif dalam memberikan saran awal untuk penelitian dan untuk pengembangan keterampilan emosional serta sosial pemimpin. Penelitian ini menggeneralisasikan metode atau pendekatan kerangka komunikasi diadik, di mana menggambarkan proses pertukaran emosional dan sosial antara pemimpin dan pengikut mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana keterampilan emosional dan keterampilan sosial sebagai pelengkap penting di dalam kepemimpinan yang efektif melalui tinjauan pustaka dan diskusi penelitian yang sedang berlangsung dalam agenda penelitian. Penelitian ini mengambil kerangka kerja untuk memahami keterampilan emosional dan sosial yang mendasari segala bentuk komunikasi interpersonal dan menerapkannya secara khusus pada proses dan hasil pemimpin serta manajerial, membuat perbandingan antara pendekatan keterampilan emosional dan sosial dan konstruksi yang muncul dari kecerdasan emosional dan sosial, di mana dua konstruksi lain yang dikembangkan dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemudian diterapkan pada manajemen, serta memberikan kerangka kerja untuk keterampilan emosional dan sosial, di mana menggambarkan peran mereka dalam kepemimpinan dan hubungannya dengan kecerdasan emosional serta sosial, di mana ini menguraikan agenda penelitian dan memajukan pemikiran tentang peran keterampilan emosional serta sosial yang dapat dikembangkan melalui manajer. Hasilnya, secara khusus, keterampilan dalam mengekspresikan emosi, kepekaan emosional, dan pengembangan emosi menghasilkan perilaku dan hasil kepemimpinan seperti memotivasi, menginspirasi pengikut, serta kecerdasan memahami kebutuhan dan perasaan pengikut, serta mengatur emosi yang tidak pantas. Keterampilan sosial termasuk ekspresi sosial, kepekaan sosial, dan kontrol sosial diharapkan berkontribusi pada proses dan hasil kepemimpinan seperti berbicara di depan umum, pembinaan, mendengarkan secara efektif, serta memberikan kesan manajemen. Lalu serupa dengan minat baru-baru ini pada kepekaan emosional, minat yang meledak pada kemampuan orang-orang untuk mengatur dan mengendalikan emosinya juga meningkat. Dan penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa individu yang sangat pandai mengendalikan dan menutupi emosional mereka, terutama jika mereka mengalami emosional, mereka tidak ekspresif secara emosionalnya, lalu tampak jauh dan menyendiri, berharap bahwa ada hubungan yang sama di antara keseimbangan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang baik, di mana jika mereka mengalami emosional, mereka dituntut untuk dapat mengendalikannya agar para pengikut tidak canggung. Hingga akhirnya muncullah kepekaan sosial, di mana itu merupakan kombinasi dari mendengarkan yang efektif, kemampuan untuk memecahkan kode, serta memahami situasi sosial. Tampaknya sangat penting untuk kesuksesan seorang pemimpin. Menarik untuk dicatat bahwa meskipun mendengarkan yang efektif umumnya diyakini sebagai keterampilan penting
untuk sukses dalam kehidupan sosial dan tentu saja di dalam kepemimpinan juga. Tinjauan pustaka tidak menemukan studi empiris yang secara khusus melihat, mendengarkan, dan kepemimpinan. Sebagian dari masalah adalah sulit secara operasional mendefinisikan pendengaran yang efektif. Sekali lagi diingatkan, menggunakan kepekaan sosial sebagai ukuran pengganti dalam mendengarkan dapat merangsang penelitian di bidang ini. Hasilnya juga menunjukkan bahwa pengukuran keterampilan sosial dan kecerdasan sosial juga tergantung pada pengukuran berbasis kinerja serta laporan diri. Ini dapat dilihat pada buku Marlowe tahun 1986 dan juga contoh pengukuran berbasis kinerja termasuk tes kecerdasan sosial oleh O. Sullivan and Guilford tahun 1976 dan tugas persepsi internasional Costanzo dan Archer tahun 1989 yang mengukur kemampuan membaca situasi sosial dan isyarat emosional atau tindakan dari nonverbal. Serta hasilnya juga menunjukkan dalam penelitian dan lokakarya, laporan diri inventaris keterampilan sosial memungkinkan penilaian dasar masing-masing dari 6 dimensi keterampilan dibandingkan dengan norma. Ini dapat dilihat pada Riggio and Kearney tahun 2003. Hal ini memungkinkan indikasi kekuatan keterampilan dan area yang perlu diperhatikan. Namun, berbagai keterampilan emosional dan sosial berinteraksi itu sampai dengan batas tertentu saja. Misalnya, meskipun ekspresi emosional dan sensitivitas biasanya berkorelasi, jika kita dapat mengekspresikan emosi dengan baik, kita biasanya dapat memecahkan kode pesan emosional orang lain. Terdapat dalam buku Riggio tahun 1986. Ekspresi rendah diri dan sensitivitas tinggi dapat menunjukkan seseorang yang pemalu dan mungkin hipersensitif terhadap emosi orang lain. Selain itu, keterampilan sosial dalam populasi klinis juga telah diukur melalui penggunaan pengamat terlatih yang menilai keterampilan sosial saat mengamati individu berinteraksi dalam situasi sosial. Inventarisasi keterampilan sosial dalam buku SSI Riggio and Kearney tahun 2003 adalah ukuran laporan diri. Itu 90 item yang menilai 3 keterampilan emosional dasar, yaitu ekspresi emosional, kepekaan emosional, serta kontrol emosional. Dan keterampilan sosial yang sesuai atau ekspresi sosial, kepekaan sosial, dan kontrol sosial yang terkait dengan kerangka kerja yang disajikan sebelumnya. Nah, inilah juga termasuk tingkat mengontrol emosi seseorang. Meskipun terdapat banyak bukti bahwa literatur psikologi itu klinis, bahwa pelatihan keterampilan sosial itu yang efektif dalam mengatasi masalah dalam keterlibatan sosial dan mengatasi keengganan dan rasa malu sosial itu terdapat dalam Carducci tahun 1999, Trower dan kawan-kawannya tahun 1978. Ini memberikan bukti bahwa yang lebih baru telah menunjukkan keterampilan emosional, khususnya ekspresif, dapat ditingkatkan selama sesi pelatihan multiminggu. Itu terdapat dalam Taylor tahun 2002. Melalui pelatihan yang ditargetkan, itu mengandalkan penilaian yang akurat dan umpan balik yang konstruktif. Meskipun keterampilan emosional dan sosial para pemimpin itu dapat ditingkatkan. Kelebihan dengan adanya
penelitian ini yaitu keterampilan emosional ekspresif dan kepekaan kecerdasan penting dalam memotivasi orang lain dan dalam mengembangkan hubungan kerja yang baik. Regulasi emosional dan kendali atas emosi yang kuat dapat dirasakan merupakan keterampilan penting dalam memainkan peran penting dalam kesan manajemen. Yang terakhir, kontrol sosial terkait erat dengan kemampuan untuk memainkan peran kepemimpinan yang kompleks. Kekurangannya menimbulkan pertanyaan, apakah seorang manajer dapat dengan mudah mengembangkan keterampilan emosionalnya serta sosialnya, dan bagaimana seorang manajer itu melakukannya. Saran dari penelitian ini disarankan agar keterampilan emosional dan sosial dapat ditargetkan untuk penilaian dan pengembangan yang dapat menjadi komponen penting dari program pengembangan kepemimpinan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.